muridku, pergilah ke daerah Ciketing Lebak Mustika Jaya, dan di sana ada persinggahan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar juga dikenal sebagai Sunan Gedung. Semoga kau mendapatkan ilmu laduni, berkah karomah kau berkunjung ke persinggahannya. Sesungguhnya terdapat rahasia besar di daerah Mustika Jaya. Termasuk air 7 sumur yang dicari Raden Kian Santang untuk menyembuhkan ibundanya Nyima Subang Larang di sana. Baiklah guruku, aku akan sowan ke Mustika Jaya, mohon doa restu guru. Aku merestuimu muridku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wali Allah bihazal Koryah, Kampung Ciketing Mustika Jaya. Waalaikumsalam. Ada apa Kisanak mengunjungi tempat ini? Aku ingin sowan ke Sunan Gedung. Baiklah, ayo masuk ke dalam. Kenapa banyak sekali makam di sini, tuanku? Sejarahnya panjang. Mari aku ceritakan. Dahulu tempat ini dijadikan dakwahnya Sunan Gedung. Dia mengajarkan ilmu Manunggali Kaula Gusti. Dan banyak sekali yang mengikuti apa yang dia ajarkan pada waktu itu. Apakah yang dimaksud Manunggaling Kaula Gusti? Menjadi satu kesatuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa urang, rasa Gusti, rasa Gusti, rasa urang, urang ya urang, Gusti ya Gusti, ulah kumulhur maringi ing Gusti. Apakah maksudnya itu, tuanku? Suatu saat nanti kamu pasti tahu, anak muda. Baiklah, karena kata-kata inilah Sunan Gedong dianggap sesat oleh 9 wali. Jangan-jangan, beliau adalah Syekh Siti Jenar. Kamu benar, anak muda. Lalu gimana kisah selanjutnya? Ajaran dia bertentangan dengan pemikiran syariat, dia dihukum oleh 9 wali. Beliau dipenggal kepalanya, dan kemudian darahnya membentuk lafaz. Sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa diulang kembali. Dan apakah itu, tuanku? 9 wali pun menyadari bahwa apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Lalu apakah kisah selanjutnya? Syekh Siti Jenar dimakamkan di Lemah Abang, Cirebon. Bagaimana dengan tempat ini? Ini adalah salah satu tempat dia mengajarkan ilmu Manunggaling Kaula Gusti. Ini adalah Ciketing Gedung, karena pada waktu itu disinilah gedung pertama yang dibangun oleh dia. Adapun kenapa banyak sekali makam di sini itu karena para pengikut setianya menetap di sini dan dianggap ajarannya tetap hidup di sini. Mereka hidup dan mati di sini sebagai simbol kesetiaan kepada ajaran Syekh Siti Jenar. Itulah kenapa Syekh Siti Jenar juga disebut sebagai Sunan Gedung. Oh iya, tuanku, aku belum mengetahui siapa kamu sebenarnya. Aku adalah Syekh Siti Jenar. Tidak kusangka aku bertemu langsung dengan Sunan Gedung. Baiklah, aku ingin berkeliling dulu ke tempat ini. Sebaiknya kamu pulang, anak muda. Semakin dalam kamu memahami tempat ini, semakin larut kamu dalam kehendak Tuhan. Tempat ini mengajarkan ilmu sejati. Ilmu yang gak semua orang bisa fahami. Pulanglah, aku akan memberikan cahaya ilahi ke dalam kalbumu. Sepertinya aku memang harus pergi dari tempat ini, tapi aku ingin berkunjung dahulu ke Babakan Sumur Keramat. Aku harus mengubah penampilan dahulu kalau begitu. Antarkan aku ke Babakan Sumur Keramat Mustika Jaya. Baiklah, tuanku. Bangkitlah kau, Raden Wijaya Kusuma.
Siapa yang berani mengusik dari pertapaanku? Kau tidak perlu tahu siapa namaku. Apa yang kau inginkan, anak muda? Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apa yang kau ingin tanyakan? Kenapa daerah ini diberi nama Mustika Jaya? Cepat juga pergerakanmu, anak muda. Sudahlah, jangan mengalihkan pertanyaanku. Baiklah, ceritanya panjang, singkatnya begini. Ceritakanlah, Raden. Dahulu daerah ini tanpa penghuni, layaknya hutan belantara. Aku beserta pasukanku singgah di sini. Dan aku menemukan sumur ini. Dan kemudian sumur ini menjadi tempat aku bertapa berata. Pada saat aku bertapa, seekor naga datang, dia memberikanku 10 mustika delima merah. Dan mustika delima merah itu aku sebar di setiap sumur keramat yang ada di wilayah ini. Tahun berganti abad, daerah ini menjadi wilayah yang padat penduduk. Mungkin karena itulah di masa mendatang, daerah ini menjadi nama Mustika Jaya. Namun sebelum nama Mustika Jaya, namaku pernah diabadikan sebagai nama desa di sini, Desa Kusuma Jaya. Oh, jadi begitu ceritanya. Sebenarnya ceritanya masih panjang, itu hanya cerita singkatnya saja. Bisakah aku meminta mustika delima merah itu? Boleh saja jika kau dapat mengalahkanku dalam pertarungan. Baiklah, Raden. Sudah lama sekali aku belum mendapatkan lawan yang sebanding, apalagi setelah aku bertapa berata. Sudahlah Raden, kau tidak akan berani melawan kami. Aku Nyimas Sri Patimah dan dia Nyimas Sri Kuaci. Kami berdua adalah saudari dari Nyimas Pandan Merahi. Bukankah Nyimas Pandan Merah adalah kekasihmu? Lalu apa hubungannya dengan laki ini? Kisah cinta kita sama seperti kisah cintamu kepada Nyimas Pandan Merah. Kami akan selalu melindungi dia ketika dia di dalam bahaya. Karena itulah janji kita sebagai bentuk cinta kepadanya. Sudahlah, Raden. Kita tidak usah melanjutkan pertarungan ini. Baiklah. Aku akan menyerahkan delima merah ini kepadamu. Tidak usah, Raden. Lalu apa yang kau inginkan, anak muda? Antarkan aku menemui kekasihmu Nyimas Pandan Merah. Ada sesuatu yang mau aku sampaikan kepada kekasihmu. Baiklah. Ayo ikutlah bersamaku. Ayo. Sebenarnya siapa kamu, anak muda? Kenapa Sri Kuaci dan Sri Patimah bisa menjadi pelindungmu? Dahulu aku diwariskan 2 pusaka oleh kakekku, pusaka Kujang dan Keris. Ternyata pusaka itu diami oleh 2 wanita tadi. Kami hidup bersama tapi dalam dimensi yang berbeda. Tuanku, kita sudah sampai di Danau Siberium. Baiklah, mendarat di situ. Jadi nega emas yang melindungi langit Mustika Jaya itu adalah milikmu, Raden. Benar, anak muda. Raden Wijaya Kusuma, kemana kau? Ada apa gerangan kau menemuiku, anak muda? Jadi kau Nyimas Pandan Merah. Benar, akulah orangnya, penguasa danau ini. Di mana kekasihku Raden Wijaya Kusuma? Di mana kekasihku Raden Wijaya Kusuma? Tadi dia bersamaku ke sini, aku pun tak tahu kemana dia perginya. Sudahlah, Nyai, nanti dia juga datang untukmu. Ada hal lain yang ingin aku tanyakan kepadamu, Nyai. Apakah itu? Banyak tragedi anak kecil mati tanpa sebab di danau ini. Apakah itu ulahmu? Berani sekali kau menuduhku! Katakan saja yang sejujurnya, Nyai.
Cepat katakan, Nyai. Baiklah anak muda. Ya, katakan. Aku membutuhkan tumbal berupa anak kecil supaya aku tetap cantik dan awet muda. Mulai detik ini kau tidak boleh melakukan hal itu lagi. Jika kau tetap melakukannya, Apakah itu? maka aku akan menghancurkan istanamu. Hentikan! Kemana saja kau Raden? Aku merindukanmu. Tenang, Nyai. Sekarang sudah ada aku di sini. Maafkan aku, anak muda. Aku tadi mampir ke kampung Tenggilis untuk menemui seseorang. Sudahlah, jangan romantis-romantisan di hadapanku. Ada apa di kampung Tenggilis, Raden? Siapa yang kau temui? Kita berbicara di darat saja, anak muda. Di sini banyak para dayang. Aku tadi bertemu dengan Nyai Tenggilis. Dia adalah leluhur kampung Tenggilis. Jadi begitu rupanya. Raden menemui Nyai Tenggilis. Aku hanya memastikan pusaka yang aku tanam di kampung itu tidak hilang diambil warga asing. Pusaka apakah itu, Raden? Sepasang mustika delima merah. Apakah mustika delima merah itu masih ada dan tertanam di rumah warga? Nampaknya penghuni rumah itu masih ada silsilah dari Kesultanan Cirebon. Gimana kau bisa tahu penghuni rumah itu masih ada silsilah dengan Kesultanan Cirebon, Raden? Karena di rumah itu ada penjaga berupa macan putih. Itu adalah salah satu ciri silsilah Kesultanan Cirebon. Jadi begitu rupanya. Lalu siapa lelaki di sampingmu ini, Raden? Berani sekali mengganggu di wilayahku. Mata batinmu lebih tajam, Nyai. Tentu kau lebih tahu. Baiklah, aku akan memberitahu kalian berdua. Ajian salin rupa. Siapa kamu sebenarnya? Nanti kalian juga akan tahu. Saudariku, apa kabarkah dirimu? Sri Kuaci, Sri Patimah, bagaimana kau bisa bersama lelaki itu? Dia adalah milikku. Aku akan selalu melindunginya, saudariku. Dia adalah titisan. Titisan siapa, saudariku? Nanti kau akan mengetahuinya. Sudahlah kalian. Masuk lagi ke dalam tubuhku. Kumohon kalian jangan bertikai lagi. Baiklah, sepertinya aku harus pergi dari sini. Mau kemana kau, anak muda? Aku ada urusan bentar, Raden. Kalian berdua silahkan lanjutkan temu kangennya. Jangan mengambil tumbal lagi. Jika itu kau lakukan, aku tidak akan segan-segan menghancurkan istanamu. Dengan pakailah ini, kau akan tetap cantik di mata Raden Wijaya Kusuma. Apakah ini anak muda? Itu adalah mustika ratu abad modern. Baiklah, aku pamit. Selamat tinggal. Apakah kau akan meninggalkan aku lagi, Raden? Aku tidak akan meninggalkanmu lagi, Nyai. Aku sangat merindukanmu, Raden. Begitu juga denganku, Nyai. Nyai Tenggilis, keluarlah kau. Ada apa kau mencariku? Jadi kau leluhur kampung Tenggilis. Benar yang kau katakan. Ternyata kau seekor ular. Seperti inilah wujud asliku. Baiklah, kenapa kau bisa menjadi leluhur kampung Tenggilis? Dahulu aku adalah ular kecil yang ditinggalkan di kampung ini. Siapa yang meninggalkanmu di sini? Aku ditinggalkan oleh Ratu Pantai Selatan. Waktu daerah ini masih hutan belantara. Lalu, Lalu aku bertapa ribuan tahun dan aku mendapatkan kekuatan spiritual. Aku leluhur kampung ini. Oleh karena itulah kampung ini disebut Kampung Tenggilis. Apa? Apa hubungan kau dengan Raden Wijaya Kusuma? Ceritanya panjang, aku pun sudah lupa. Bercanda anak muda, aku kira kau akan takut dengan wujud asliku. Ternyata tidak. Dahulu aku pernah menyelamatkan Raden Wijaya pada saat dia kalah dalam sayembara. Dia dikalahkan oleh musuh yang bersembunyi di balik area sayembara. Kepala dan badannya terpisah. Kemudian kepalanya digantung di pohon bambu di daerah Ciketing Lebak dan badannya digantung di pohon asam di dekat sumur daerah Babakan. Saat tiada orang yang tahu, aku mengambil kepalanya dan membawanya ke sumur Babakan untuk aku satukan. Dia pun hidup kembali, karena sejatinya dia memiliki ajian rawa rontek. Tapi dia memilih untuk tidak balas dendam, dia memilih untuk bertapa brata di sumur itu.
Jadi begitu ceritanya. Begitulah anak muda. Dia memilih betapa berata karena ingin hidup bersama dengan Nyimas Pandan Merah suatu saat nanti. Kalian siapa? Aku Nyimas Sri Kuaci. Aku Nyimas Sri Fatimah. Ternyata aku bermimpi. Sungguh seperti alam nyata. Kau sudah siuman suamiku. Kau sudah terbaring di sini sebulan lebih suamiku. Aku baik-baik saja, sayangku. Syukur alhamdulillah kalau begitu suamiku. Akhirnya kita sampai rumah.